Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani semua. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan untuk jumpa lagi di channel bertani dan beternak tak pernah rugi. Sahabat tani semua, mudah-mudahan sahabat tani semua selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam setiap aktivitas kebaikan sahabat tani semua. Sahabat tani semua, di depan kita ada salah satu lahan tanaman padi yang sekarang sudah keluar malai, sudah mulai pengisian bulir padinya, dan kita lihat ada beberapa dari bulir padi yang memutih. Ini adalah yang sudah tidak asing bagi kita para petani padi. Ini adalah serangan dari hama penggeret batang atau disebut beluk ya. Jadi pada masa generatif tanaman disebut beluk, dan apabila menyerang tanaman padi pada masa vegetatif itu biasa kita sebut sundep ya. Sundep itu sahabat tani semua akan melihat bahwa tanaman itu kerdil, kemudian ada yang memerah, kemudian mati. Itu biasanya adalah serangan dari sundep di fase vegetatif, dan ini akan kita lihat ya sahabat tani semua. Ini adalah tanaman padi yang ini sudah diputus. Nah, ini sudah diputus oleh ulat ya. Ulat ini berada di dalam jaringan tanaman ini ya. Nah, ini sahabat tani semua ya, ulat penggeret batangnya. Ini kita lihat dia bergerak-gerak. Ini ulat ini teksturnya sangat ini ya. Apa itu bahasa Jawanya, ulet. Ini sangat keras tekstur kulitnya, tidak seperti ulat-ulat yang berada di luar. Itu kita lihat, dan dia memutus tepat di bawah dari jaringan yang akan batang, tepat di bawah batang yang akan menumbuhkan malai. Jadi tentu tanaman padi yang terserang ini, terputus jaringan untuk pembentukan malai, batangnya tentu tidak akan bisa berproduksi sehingga menyebabkan puso atau gagal panen. Dan serangan ini hampir merata di wilayah kita, tinggal tergantung serangannya banyak apa tidak. Seperti ini di samping ini cukup banyak, tetapi di sebelah ini hanya ada 1-2. Nah, sebelahnya ini cukup lumayan lebih banyak lagi ya. Ini hampir keseluruhan terjadi serangan. Dan sahabat tani semua, nah saat ini kita akan melakukan penyempraian juga, tetapi tanaman kita belum muncul malai, masih mulai masuk masa generatif 40 hari ke atas ya. Jadi kita akan melakukan penyempraian menggunakan insektisida, dan apa saja insektisida yang bisa kita gunakan ini untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya serangan ini ya sahabat tani semua. Dan untuk yang sudah terkena serangan putih ini, sahabat tani semua perlu diketahui bahwa ini tidak bisa kita obati ya, karena tadi kita lihat sudah putus jaringan tanamannya. Jadi untuk yang sudah putih tentu tidak bisa kita obati. Jadi sama saja ada tumbuhannya tapi tidak bisa menghasilkan bulir padi karena dia kosong bulir padinya, karena sudah diputus jaringannya, tinggal daun dan batangnya saja sahabat tani semua. Itu kita lihat banyak sekali yang cukup parah. Inilah sahabat tani semua, kita saat ini membawa 2 insektisida yang berbahan aktif berbeda, tetapi ini adalah salah satu di antara banyak insektisida yang dipakai para petani untuk mengendalikan hama sundep atau beluk pada tanaman padinya. Dan ini adalah 2 bahan aktif yang termasuk sudah familiar atau umum dikenal oleh para petani. Dan sahabat tani semua,
Yang pertama kita adalah menggunakan ini adalah berbahan aktif Dimehipo. Dimehipo itu untuk merek dagangnya banyak, bisa spontan, bisa ada juga yang Sentadin, Alpadin, Manuver, dan yang lain-lain. Silakan sahabat tani semua untuk memilih mana merek dagang yang menurut sahabat tani semua adalah cocok untuk sahabat tani. Kemudian yang kedua adalah kita saat ini bawa salah satu merek dagang yang cukup terkenal dan cukup dari produk-produknya cukup ampuh, adalah dari Syngenta dan dengan merek dagang Virtaco ya. Kalau kita pribadi saat ini akan menggunakan Virtaco untuk melakukan penyepraian dengan dua bahan aktif. Yang pertama adalah Chlorantraniliprol 100 gram per liter dan Thiamethoxam 200 gram per liter. Karena sesuai dengan pengalaman kita yang sudah kita lakukan untuk mengatasi serangan sundep ataupun buluk, itu kita memilih dua bahan aktif ini karena termasuk kita lihat lebih efektif daripada bahan aktif Dimehipo ini ya sahabat tani semua. Tapi ini tidak mutlak harus dilakukan karena tiap daerah akan berbeda tingkat resistennya ya hama terhadap dua insektisida ini ya. Jadi mungkin di salah satu tempat hama pengerek batang, sundep atau buluk ini akan resisten terhadap dua bahan aktif tadi, Chlorantraniliprol dan Thiamethoxam, tetapi tidak resisten atau tidak kebal terhadap bahan aktif Dimehipo. Jadi sahabat tani semua bisa melakukan penyepraian sesuai dengan kondisi dari wilayah masing-masing ya sahabat tani, mana yang cocok, mana hama yang belum kubar di wilayah sahabat tani semua. Banyak bahan aktif yang bisa mengendalikan hama penggerek batang, ada yang lain juga termasuk bahan aktif Abamectin bisa kita spraykan dan juga yang lain. Dan untuk bahan aktif Dimehipo ini sahabat tani semua ya, nanti kita tidak akan melakukan penyampuran. Nah, ini tadi kita bawa aja karena ini kita lihat ya, ini sudah lama. Ini dulu kita lakukan untuk penyepraian bawang merah untuk mengantisipasi adanya serangan dari itu grandong ya, Lirimosa. Nah, dan ini juga kita lihat ya, ini adalah sisa dari pengendalian dari hama ini Lirimosa pada bawang merah atau grandong. Nah, jadi untuk takaran untuk Virtaco ini ya, untuk Chlorantraniliprol dan Thiamethoxam ini cukup sedikit, hanya 5 mili per 16 liter tangki sprayer. Tetapi untuk Dimehipo rata-rata penggunaannya adalah cukup tinggi, yaitu sekitar 50 sampai 75 mili per 16 tangki sprayer. Tapi untuk harga Virtaco ini tergolong cukup mahal, dalam kemasan 50 mili ini sekitar 100-an lebih, dan ini kalau nggak salah sekitar 50 ke atas tapi di bawah 100 untuk 1 liternya. Tetapi penggunaannya juga cukup banyak, sekitar 50 sampai 75 mili. Jadi sahabat tani semua bisa melakukan penyepraian untuk pencegahan ya. Kalau intensif ya intervalnya sekitar 7 hari aja, insya Allah sudah bisa mengatasi dari serangan hama penggerek batang, sundep atau buluk ini. Baiklah sahabat tani semua, kita akan melakukan aktivitas kembali. Salam sukses semua untuk sahabat tani, tetap semangat, jangan lupa untuk terus bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.